Tiba-tiba di pos ini ku merasa menggigil dan merinding. Perasaan gak ada angin. Yuk jadi jalan. Halo Sobat Jalan, kembali lagi mengisi liburan dengan pendakian gunung. Pendakian kali ini bersama Abang Ozos dari Jakarta dengan tujuan Gunung Slamet dan Gunung Sumbing. Pendakian pertama adalah ke Gunung Slamet via Bambangan. Dalam perjalanan menuju Purbalingga, saya pun mampir di rumah sobat komunitas yaitu Mas Tri, yang ternyata rumahnya pun berada di kota Banjarnegara. Setelah dijamu makan dan ngopi, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Purbalingga. Esok harinya setelah sampai Bang Ozos, kami pun dijamu kembali untuk sarapan pagi agar kita kuat menghadapi trek jalur pendakian via Bambangan. Setelah sarapan pagi, packing ulang, kami pun menuju ke BC dengan nyanter angkot yang dibantu oleh Kak Lestari. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Lestari dan keluarga yang telah membantu kami dalam persiapan pendakian Gunung Slamet via Bambangan dan sudah berkenan untuk saya bermalam di sana dan menjamu kami. Dan terima kasih kepada Mas Tri Haryono yang telah mengizinkan saya berkenan singgah untuk ngopi dan juga dijamu makanan. Terima kasih atas semua kebaikannya. Setelah nego dan deal, kami pun berangkat. Di sepanjang perjalanan menuju ke sana, kami ngobrol dengan Pak Supir. Ngobrolin tentang masa depan bangsa dan masa depan kita. Dengan durasi 35 menit, kami pun sampai di tempat registrasi pendakian. Abang langsung ngurus simaksinya dan saya ngurus diri sendiri. Adapun untuk tarif pendakian atau simaksi ke Gunung Slamet via Bambangan, per orangnya adalah 30.000. Setelah semua administrasi beres, kami langsung packing ulang. Checklist bawaan mana yang wajib dibawa dan mana yang harus ditinggal, termasuk masa lalu. Jam 9.48 menit kami berangkat. Seperti biasa kami ritual dulu, yaitu berdoa semoga perjalanan lancar selamat sampai rumah tercinta. Tak jauh dari base camp sampailah di gerbang pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Karena start dari BC sudah menjelang siang, Abang pun memutuskan menggunakan jasa Ogun atau ojek gunung. Untuk tarif ojek sampai pos Bayangan per orangnya adalah 30.000. Tapi jika sampai di pos 1, 70.000 per orang. Driver Ogun skillnya nggak kaleng-kaleng, bikin jantung dak-dik-duk-der. Selain itu, para driver saling tolong-menolong jika motor temannya ada trouble. Keren sih. Setelah 20 menit, kami sampai di pos Bayangan. Lumayan memangkas waktu, kurang lebih 1,5 jam jika jalan kaki. Hanya butuh 7 menit, kami pun sampai di pos 1, yaitu pos Pondok Gembirung. Sejenak istirahat sambil menikmatin gorengan tempe yang enak tenan ala Simbo dan bapaknya yang sangat ramah. Sampai mana bang ini kita bang? Oke, kita udah ada pos 1, Pondok Gembrung. Bukan Pondok Gemblung, bukan? Bukan Gemblung. Gemblung bukan? Gembrung. Oh Gembrung. Gembrung di mana? Di NTT apa di mana ini? Beta. Estimasi dari Pondok Gemblung Jack sampai ke berapa pos jam? 1 Pondok Gembrung ini 1 jam 1 jam setengah. setengah. Dan kita lagi ngapain sekarang bang? Sekarang kita sedang menikmati Pizza ala pos 1. santapan ala pos 1. Pizza tempe ya. Sampai sini utang lupa ya kita ya. Utang lupa, apa tunggakan lupa di sini ya. Nah, kita lanjut lagi ntar setelah
Dari pos 1 menuju pos 2 kurang lebih 10 menit. Kalau di peta 1 banding 10.000. Jengkal. Setelah sebat, makan tempe mendoan ditemani teh manis seperti Gunung Slamet ini yang sangat manis, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Gimana bang nih bang? Kabut pun mulai turun dan berdatangan mengisi di sela-sela pohon dan daun hutan Gunung Slamet. Seperti kita ada di dalam bingkai hutan dan kabut yang sangat indah bersama nyanyian burung dan harmoni alam. Kabutnya mantap. Agak sedikit. Kabutnya mantap bang. Mantap banget. Tuh lihat tuh. Di blessing dari langit. Hujan rintik-rintik. Gerimis rintik-rintik lah. Mantap banget. Tak lama rintik hujan pun menyapa kita, seperti mengucapkan selamat datang. Oke lah Gunung Slamet. Saat papasan dengan pendaki lain, tangan terasa panas dan gatal menyengat. Ternyata tidak hanya di Gunung Malang, ada pohon jancuan, via Bambangan pun ada. Bapak De, santos Pak De. Terdengar riuh suara manusia seperti sedang kondangan. Setelah lamanya 1,5 jam perjalanan, tibalah di pos 2, yaitu Pondok Walang. Sejenak istirahat meluruskan kaki, menyeimbangkan emosi, terciptalah pengendalian diri. Seperti biasa, kita saling canda tawa bersama sobat pendaki lain, dan terkadang saling tukar-tukaran rokok. Kami bertemu dengan 2 pendaki asal Sulawesi yang sedang melakukan perjalanan, yaitu mengenal Indonesia yang dimulai dari Aceh. Mereka ramah dan baik, keren pokoknya misinya untuk mengenalkan keindahan Indonesia tercinta ini. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Sepanjang trek menuju pos 3, kembali disapa kabut disertai hujan rintik-rintik yang datang dan pergi. Setelah 1-20 menit, tibalah di pos 3 Pondok Cemara. Cuaca masih gerimis. Saya bawa tenda menuju pos 5 untuk memastikan sendiri apakah masih dapat shelter atau tidak. Sementara abang menunggu di pos 3. Dan benar saja, tidak dapat shelter. Sudah penuh banget. Akhirnya saya balik badan, kembali menuju pos 3, dan hari sudah semakin gelap disertai gerimis. Kami langsung pasang tenda yang telah dijaga abang agar tidak ditempati pendaki lain, karena di pos 3 pun sudah penuh. Dan temenku sudah tidur duluan, udah istirahat. Oke sobat alam, akhirnya kita memutuskan di camp di pos 3 dikarenakan di pos 5 udah sangat penuh karena H+3, jadi sangat ramai, khususnya dari jalur Bambangan tuh sangat ramai. Sempat ngantri dan tadi saya sempat memastikan apakah dapat shelter atau enggaknya di pos 5. Ternyata emang benar-benar penuh. Saat untuk mencapai pos 5 pun pendakinya masih banyak, para pendaki masih banyak untuk mengarah ke tujuan pos 5. Jadi kami memutuskan untuk camp di pos 3 dan melanjutkan summit besok malam. Nah untuk saat ini setelah kita makan dan lain-lain, saatnya kita rehat untuk mengembalikan metabolisme fisik. Semoga besok bisa lancar sampai tujuan dan pastinya sampai rumah tercinta. Oke, sampai besok sobat.
Oke, kita summit. Start dari jam 1:30 dari pos 3 Iya. menuju pos 9 udah puncak. Gimana bang? Kesan-kesannya? Sangat menyenangkan. Menyenangkan, tapi menggigil. Oke lanjut. Jam 1:30 kami start menuju summit bersama sobat pendaki lain. Karena summit malam hari, pandangan sangat terbatas. Saya memastikan agar abang tidak jauh dari saya. Kenapa kita suka nyari capek ya? Kenapa itu ya? Kok demen-demen amat sih? Nyanduknya itu. Oh, Nyanduknya itu. boleh juga. Sampailah di pos Samarandu yang sangat terkenal dengan cerita mistis dan horor di pos ini. Tiba-tiba di pos ini ku merasa menggigil dan merinding. Perasaan gak ada angin. Sudahlah, tetaplah fokus menghadapi jalur tersebut, berpikir positif dan tetap bahagia. Di pos Samarandu dilarang mendirikan tenda. Selain mistis dan horor, banyak kawanan monyet di sini. Setengah jam ya, karena kita nggak bawa beban, adanya beban kehidupan. Jadi lebih berat dari beban karir. Jadi estimasi kisaran 20 menit. Kalau bawa beban kisaran standarnya 30 menit. Standar SNI ya? Apa Eropa? Tak lama di pos Samarandu kami melanjutkan menuju pos 5. Oke, estimasi dari pos Samarandu ke pos 5 setengah jam. Dan di sini sangat ramai. Setelah sebat, kami melanjutkan perjalanan pos 6. Siap. Kita lanjut summit bersama kawan-kawan semuanya. Ini dia. Aman. Udah di sini sumber air. Trek mulai lebih menanjak dari sebelumnya. Vegetasi pohon mulai berkurang, membuat nafas saya jadi Senin Kemis. Aman. Oke, dari pos 5 ke pos 6 estimasi kisaran 25 sampai 30 menit. Ini kawan-kawan. Tidak lama di pos 6, kami melanjutkan menuju ke pos 7. Antrian masih banyak di belakang. Setelah durasi 30 menit, sampailah di pos 7 Samyang Kendit. Pos ini menjadi favorit para pendaki. Ada beberapa tanah Pos 7, datar Bang. yang bisa muat 4-5 tenda. Jika tidak tertutup kabut, deretan Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Gunung Prau akan terlihat dari pos ini. Apalagi saat menjelang sunrise, melengkapi keindahannya. Pos 7 ke pos 8 estimasi kurang lebih 10 sampai 20 menit. Dan di sini bisa membuka shelter. Bisa muat tenda kisaran 4-5 tenda. 10 tenda bayi. Tak jauh dari pos sebelumnya, trek semakin nanjak tapi tambah semangat, diiringi sautan kecuan burung, hembusan angin yang membelai tubuh, dan sunrise menyapa pagi. Jalurnya romantis. Bikin ngangenin. Mantap ya. Satu pos lagi menuju Pelawangan, yaitu batas vegetasi Gunung Slamet. Treknya lebih menanjak dari pos 8 yang dihimpit banyak pohon edelweiss dan tumbuhan lainnya yang memanjakan mata. Sampailah di pos 9 Pelawangan, titik summit attack dengan durasi 25 menit. Kami istirahat sejenak dan mengisi kembali perut kita dengan roti tawar, agar tidak tawar seperti hidup ini. Hasillah coklat susu, agak terasa manis. Kami pun melanjutkan untuk summit. Dari pos Pelawangan, treknya semakin gemes dan menarik, yang didominasi batu kerikil, tanah pasir, layaknya seperti trek Gunung Semeru. Kami pun harus berhati-hati saat memijakkan kaki di bebatuan dan kerikil, karena kondisinya labil. Selain itu, batu di sepanjang jalur menuju puncak rawan longsor dan harus lebih konsentrasi.
Selamat. Atap Jawa Tengah. Di belakang mukanya senang-senang bener. Gimana bang? Perbandingan ini sama gunung lain. Gimana bang? Istimewa pakai karet 2. Saking terpesonanya indahan di puncak Gunung Slamet, saya pun kurang banyak mendokumentasinya. Abang pun sangat semangat saat di puncak dan mendokumentasi untuk orang tercinta. Asik. Kami kembali bertemu dengan 2 pendaki di puncak, Rosandi dan Bro Lilin yang berasal dari Sulawesi. Saat turun, saya melihat bangkai lutung mati di atas puncak. Kok bisa? Apakah disingkirkan dari pemimpin lainnya? Atau apa?